jamaah, disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik, annallaha ta'ala, ya. Perhatikan, nanti saya tunjuk, saya suruh menerjemah ya nanti ya. Siap ya Pak? Insyaallah ya. Harus megang kamus ini ya kalau disuruh terjemah ya. Annallaha ta'ala haqiqatuhu laysat ka haqiqati ahadin ghairihi. Falaysa ta'ala min afradil kauni ay al-alami. Wa la ya'lamu haqiqatallahi ahadun ghairuhu ta'ala. Paham? Insyaallah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu, kata Imam Abdullah ya, pengarang kitab Sulamut Taufik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hakikat zatnya tidak seperti hakikat makhluk. Saya ulangi, hakikat Allah, zat Allah tidak seperti hakikat makhluk. Kalau kita ini Pak, apa ini? Berupa apa? Ini apa ini? Daging ya, daging, kulit, tulang. Nah, itu kita Pak. Hakikat kita itu berupa apa? Jasad, fisik, daging, tulang, ya kan? Dan seterusnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak sama seperti manusia. Kalau ini meja ini apa? Hakikatnya apa dia? Kayu, ya kayu, ya bentuknya begini kayu. Adapun Allah bukan berupa kayu, ya. Apalagi Pak? Cahaya Pak, cahaya, lampu, cahaya. Cahaya itu ya seperti itu, warnanya putih, mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ya. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak seperti cahaya. Awas. Allah bukan cahaya. Hati-hati Pak, Allah bukan cahaya. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ulangi semuanya. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Ya, nah itu poin pertama. Pokoknya Allah itu tidak sama dengan kita, gitu aja Pak. Poinnya itu ya. Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan apapun. Tidak ada yang tahu hakikat Allah. Ya. Dicatat gak ini? Dihafal saja ya. Ya. Yang kedua. Wa anna Allah Ta'ala laisa fi ayyi makanin aw jihatin li'annahu laisa dza jismin wa hajmin wa syaklin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu, kata pengarang Sulamut Taufik, tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Ini penting ini. Allah tidak berada di suatu tempat atau suatu arah. Ini Pak, Bu, harus diviralkan. Sebab di zaman sekarang banyak kalangan yang justru menyelisihi ajaran akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang disampaikan kitab ini adalah ajaran ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu singkatannya apa? Aswaja, ya. Aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah. Keyakinannya Bapak Ibu bahwa Allah tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah, ya. Contoh Pak, Bu, bumi ini tempat atau bukan? Tempat ya, ruang, tempat. Allah itu berada di bumi atau tidak? Tidak. Karena Allah tidak bertempat, Pak. Tidak berada di suatu tempat. Langit, Pak, Bu, tempat, ruang atau bukan di langit itu? Tempat, ada ruangnya, ada tempatnya, langitnya. Apakah Allah berada di langit, di atas langit? Tidak.
Allah tidak berada di suatu tempat, tidak berada di suatu arah. Oke. Satu lagi. Arash. Arash itu apa? Arash itu apa, Pak? Pernah dengar arash? Arash. Pernah ya? Arash itu, Pak, Bu, kata para ulama, dia benda yang sangat besar, super besar, bahkan mengalahkan bentuk langit dan bumi 7 lapis itu, Pak. Langit 7 lapis itu masih kalah dengan bentuknya Arash. Itu makhluk terbesar, Pak. Makhluk ciptaan Allah terbesar di alam semesta. Dia letaknya paling atas di langit ke-7 sana. Pernah ke sana enggak, Bapak Ibu? Belum pernah ya? Belum pernah. Ada enggak, Pak, makhluk Allah yang pernah sampai Arash? Ada? Siapa? Nabi Muhammad sampai Arash. Masa? Ayo. Nabi kita itu sampai mana kalau Isra Mi'raj itu? Yang mentok di mana mentoknya? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di bawah Arash, Pak, Bu. Di bawah Arash itu. Ya, tidak ada, Pak, Bu, yang bisa menembus Arash. Ya, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai di bawah Arash. Namanya Sidratul Muntaha. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, Pak, balik lagi. Arash itu di atasnya itu ada ruang, Pak, ada tempat. Karena di atas Arash itu ada namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu letaknya di sana, Pak, paling atas, di atasnya Arash. Pertanyaannya, apakah Allah itu berada di atas Arash, Pak? Berada di tempat, berada di atas Arash? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena tadi dikatakan oleh pengarang Sulamut Taufik, laisa fi ayyi makanin wala jihah. Allah tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah. Gitu. Ya, Allah tidak berada di suatu tempat dan tidak berada di suatu arah. Oke, ini harga mati nih, ya. Tidak boleh di otak-atik lagi, ya. Pokoknya dihafalkan, Pak. Saya biasanya kalau mengajarkan di majelis ilmu di sekitar Tambun, ya, Bekasi itu seperti ini. Coba ikuti. Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tanpa tempat dan tanpa arah. Sudah hafal? Coba 1, 2, 3. Maha ada, tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, Ibu sudah hafal, Bu? Ulangi, Bu. Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tanpa tempat dan tanpa arah. Ini harga mati, Pak, Bu, jangan ditolak, ya. Ini tanggung jawab kita bersama menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Ustadz, kayak gini tuh penting gak sih dibahas? Misalnya ada yang nanya begitu, Pak Bu. Ngapain sih bahas-bahas kayak gini? Itu kan tentang Allah, nggak usah dipikirlah tentang Allah. Jangan mendalam-dalam membahas tentang Allah. Kita jawab, Pak, kita itu, Pak, bukan membahas zat Allah, tapi membahas sifat Allah. Ya, kalau ada yang nanti menyalahkan kita, ngapain ini dibahas-bahas kayak gini ya? Maka kita jawab, yang kita bahas ini bukan zat Allah, tapi sifat Allah. Allah itu punya sifat, punya keterangan, yaitu Maha ada, tanpa tempat, tanpa arah. Udah, itu sifat Allah. Kita tidak bahas zat Allah, enggak. Karena hakikat zat Allah tidak ada yang tak tahu. Udah, titik begitu. Jelas? Ya. Dan hukumnya apa, Pak Bu? Meyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, itu hukumnya apa? Wajib. Ini, Pak, kemarin, Pak, baru aja Bapak Ibu, kemarin tuh saya baca kitabnya Syekh Nawawi. Judulnya itu Maraqi al-Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayahnya Imam Al-Ghazali. Ya, ada kitab namanya Maraqi al
Ubudiyah karya Syekh Nawawi, itu syarah penjelasan kitabnya Imam Al-Ghazali yang judulnya Bidayatul Hidayah. Saya baca Pak Bu, di kitab itu kata Syekh Nawawi, siapa yang salah dalam mengenal Allah, dia meyakini misalnya Pak Bu, Allah berada di atas aras, Allah berada di suatu tempat, nah, itu kan salah. Karena yang benar apa tadi? Allah tidak bertempat, tidak berada di suatu arah. Kalau ada yang keliru meyakini Allah di atas aras atau berada di suatu tempat, kata Syekh Nawawi, itu ibadahnya Pak habaan manthuro. Ibadah yang dia lakukan sehari-hari itu seperti debu yang berterbangan. Maknanya tidak diterima oleh Allah, pahalanya sia-sia. Ya Allah. Itu yang mengatakan bukan saya. Siapa tadi? Syekh Nawawi Pak, ulama besar kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya ini penting dibahas, ya tak? Kadang orang-orang kan ini Pak, alah apa sih itu? Allah ada tempat-tempat tanpa arah, nggak usahlah dibahas. Loh, nggak boleh begitu. Ini hukumnya wajib masalahnya. Kalau hukumnya sunnah, iya Pak, kita tinggalkan nggak apa-apa, ya tak? Kalau hukumnya sunnah ini umpama nih, meyakini seperti itu hukumnya sunnah lah, nggak apa-apa, nggak dipelajari karena sunnah. Tapi karena hukumnya wajib ternyata, ya kan? Ternyata hukumnya Pak wajib, ya berarti harus disampaikan. Jangan sampai keliru. Kalau keliru tadi kata Syekh Nawawi apa? Ibadahnya sia-sia. Loh, ngeri Pak. Orangnya rajin sholat berjamaah. Wis kalau sholat tuh rapatnya luar biasa mungkin ya. Kalau ngaji rajinnya luar biasa. Sampai mungkin jidatnya hitam mungkin ya. Apalagi? Sholat tahajudnya mungkin rajin, puasa sunnahnya mungkin rajin, tapi Pak punya keyakinan Allah berada di suatu tempat, berada di suatu arah, itu habaan manthuro. Kata Syekh Nawawi, pahalanya sia-sia, seperti debu yang terbang. Bahkan Pak Bu, ternyata yang disampaikan Syekh Nawawi itu sudah pernah disampaikan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, la tasihhu al ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya, hafalkan nih. Ini kalimat penting nih dari Imam Al-Ghazali. Semuanya, la tasihhu al ibadatu illa ba'da ma'rifati al ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Ya, illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ya. Itu Imam Ghazali Pak bilang begitu, sama seperti Syekh Nawawi tadi. Artinya ini ilmu yang sangat-sangat harus dipelajari, tidak boleh disepelekan. Ya. Apalagi Pak Bu, yang tadi kita sampaikan, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, itulah kesimpulan sifat qiyamuhu binaf. Anda pernah ngaji kan dulu waktu kecil? Wujud kita baqa mukhalafatuhu lil dithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah ilmun hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu namanya sifat wajib, ya Bang? Ya, pernah kan dulu Bapak Ibu waktu kecil? Ya pernah. Di kampung-kampung, di desa-desa itu kalau maghrib Pak Bu, saya masih ingat betul. Waktu saya kecil itu di masjid musola itu di desa-desa ya, itu kalau pujian, pujian atau pujian, itu loh yang nunggu qomat biasanya. Habis azan maghrib kan, nak sambil nunggu qomat tuh pujian dulu. Ya. Itu bacanya itu biasanya kalau di kampung-kampung. Sekarang udah tidak ada itu Pak Bu. Oh iya, padahal itu Pak wajib itu hukumnya Pak. Kelihatannya sepele wujud kita bako itu. Ternyata itu hukumnya wajib, ya Allah. Ya, hukumnya apa? Wajib.
Ini harus digaungkan lagi nih Pak. Pengajian sifat 20 itu sudah jarang loh Pak. Coba Pak, cari masjid, musola, pengajian yang bahas sifat 20. Kalaupun ada, ya paling sedikit Pak. Beda dengan pengajian-pengajian yang umumnya. Sedikit yang bahas sifat 20. Padahal hukumnya wajib. Nah, maka tolong ya. Mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para ustadz dan juga jamaah rajin membahas sifat 20 sampai khatam. Amin. Ya, karena hukumnya wajib ya. Terutama nomor 5 itu, qiyamuhu binafsihi. Apa maknanya? Ya tadi, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak butuh apapun. Qiyamuhu binafsihi ya. Kalau zaman dulu terjemahnya berdiri sendiri. Ya maksudnya tidak butuh apapun Allah itu. Tidak butuh tempat, tidak butuh arah, tidak butuh langit bumi, tidak butuh arash, tidak butuh apapun. Qiyamuhu binafsihi. Terakhir Pak, ini bentar lagi isya. Pertanyaannya, fokus semuanya. Kalimat Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, apakah dulu pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Biasanya itu zaman sekarang kan maunya itu mana dalilnya. Ayo coba sebutkan Pak satu hadis ya, Nabi mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Angkat tangan, siapa yang tahu hadisnya? Bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak berada di suatu arah. Apa Pak? Lupa. Lupa, Masya Allah ya. Berarti pernah ngaji ya, alhamdulillah. Apa hadisnya? Nah, ini penting karena pasti Anda suatu saat akan ditanya oleh orang, dari mana itu kesimpulan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah? Jangan-jangan itu buatan Ustadz Ajib itu. Jangan-jangan itu buatan filsafat Yunani. Nah, ini harus tahu Pak dalilnya. Kadang-kadang kita ini dituduh sesat Pak. Ya, dituduh tidak berdasar, sesat katanya begitu ya. Baik, kita jawab Pak. Hadis Sahih Al-Bukhari. Catat ya, hadisnya Sahih Al-Bukhari. Sahih atau tidak hadisnya? Pasti sahih karena Sahih Al-Bukhari. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, waktu itu Nabi itu di Madinah ya. Waktu itu di Madinah, tiba-tiba itu datang rombongan bukan jamaah tabligh ya. Rombongan sahabat dari mana? Dari Yaman ya. Dari mana? Yaman. Yaman ke Madinah itu jauh nggak? Nggak tahu. Ya, nggak tahu, belum pernah ke sana, belum pernah ke Yaman ya. Ya, mudah-mudahan nanti jamaah kita bisa ke Madinah dan Yaman. Amin. Ya. Habib Umar Pak, Habib Umar itu Yaman, Habib Umar bin Hafiz itu ya Yaman ya. Yaman ke Madinah itu kalau di petanya itu Pak, Yaman itu sebelah kanan, terus ke kiri. Nah, itu nanti Madinah di sini Mekah itu ya. Di petanya begitu, jauh lah pokoknya. Jadi Pak Bu, itu rombongan datang jauh-jauh dari Yaman, tiba-tiba nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ji'naka linatafaqqaha fid din walinas'alaka an bad'i hadzal amri makan. Wahai Rasulullah, ini orang Yaman tadi Pak ya, sahabatnya. Kami datang ke panjenengan, kami sengaja datang kepada Anda ya Rasulullah untuk belajar ilmu agama. Ngaji Pak, jauh Pak dari Yaman ke Madinah ya. Seperti Anda lah dari rumah ke sini itu pengen ngaji. Ya Rasulullah, kami itu pengen ngaji, pengen nanya tentang ilmu agama. Nah, pertanyaan kami ya Rasulullah, ini pertanyaannya Pak Bu. An bad'i hadzal amri makan. Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ya awal mula penciptaan alam semesta? Nanyanya begitu Pak Bu. Bagaimana dulu adanya ini langit dan bumi? Kok bisa ada matahari, bulan, planet, langit, bumi, aras, cahaya, gelap, ruang, waktu, apalagi atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Wis pokoknya ini semuanya ini dulu gimana? Gitu.
Kira-kira begitu Pak pertanyaannya. Nabi Pak Bu Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya seperti itu, malah jawabnya itu dengan jawaban yang lebih penting dari apa yang ditanyakan. Tapi tetap dijawab setelah itu ya. Tapi Nabi memberi jawaban yang lebih penting, yaitu kanallahu, semuanya. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Sekali lagi biar hafal. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Sekali lagi. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ulangi tanpa saya. Awal. Oh Bu, Pak. Awal, kanallahu. Ya, lagi. Kanallahu. Ya, ini ingat-ingat tulisannya. Kana Allah. Ini harusnya Pak Haji ada papan tulis gitu ya, mantap ya. Kayak Ustadz Hadi Dayat tuh ya, ada papan tulisnya, mantap ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan ada papan tulis ya. Amin. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ya, perhatikan artinya ya, saya terjemahkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu sudah ada, maha ada. Walam yakun syai'un ghairuhu, adapun selain Allah belum ada. Nabi bilang begitu Bang. Allah itu ada dan waktu itu belum ada apa-apa. Walam yakun syai'un ghairuhu. Berarti Pak Bu, dulu itu Pak, langit bumi tidak ada. Sudah kebayang? Coba ilangin. Langitnya ilangin, buminya ilangin Pak. Ya, dibayangin aja ya. Matahari, planet, bulan dulu tidak ada. Sudah Anda hilangkan itu? Sudah. Cahaya dan gelap dulu tidak ada. Bisa Anda membayangkan tidak ada cahaya, tidak ada gelap? Gimana itu? Nah, pokoknya ilangin ya. Karena belum ada apa-apa kan? Nabi hanya mengatakan hanya ada Allah, yang lain belum ada. Lagi Pak, ruang Pak, ini Pak, ruang kosong ini Pak, ruang angkasa, tempat atau ruang ya, arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri ini Pak, ruang. Itu dulu belum ada. Ilangin Pak itu, ilangin semuanya. Apalagi arash Pak. Wes pokoknya alam semesta beserta isinya, entah itu tempat, arah, tidak ada semuanya. Tapi Allah ada enggak? Nabi mengatakan kanallah, Allah itu ada. Berarti Pak, ini disimpulkan oleh para ulama, dulu itu Allah maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa aras, tanpa apapun, tanpa cahaya, tanpa gelap, tanpa ruang, tanpa waktu. Tapi Allah ada, eksis. Itu Nabi Pak yang mengatakan Pak. Grup sebelah mah tidak paham hadis ini. Ya, tidak tahu ketemu hadis ini apa enggak itu grup sebelah itu. Tahu grup sebelah ya? Ya, yang grupnya jomplang dikit ya Allah. Alhamdulillah ya. Itu Pak Bu, Nabi itu sedang mengajarkan kepada para sahabat tadi itu bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah ya begitu, karena belum diciptakan. Semuanya belum ada. Nah, berarti nggak bisa dibayangkan ya Pak Ustadz Allah itu? Iya, yang benar memang begitu. Allah tidak bisa Anda bayangkan. Gimana? Tidak ada tempat, tidak ada arah, ya tidak ada bumi, tidak ada langit. Pokoknya semuanya tidak ada Pak. Nah, itulah Pak dalil bahwa Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi akidah kita ini sumbernya dari Rasulullah Pak. Itu akidah Nabi Muhammad SAW. Anda jangan terjebak dengan grup sebelah yang mengatakan akidah salaf, akidah Rasulullah itu meyakini Allah di atas aras, di atas langit. Itu Pak dusta, bohong Pak. Ya, ini saya yang bertanggung jawab Pak. Itu dusta, itu bohong. Jangan percaya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bahkan para ulama salaf kita Pak, ahlus sunnah wal jamaah, semuanya sama bahwa Allah maha suci dari tempat dan arah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu. Nah, itu Tuhan kita itu Pak. Tuhan kita bukan berhala, bukan benda, bukan sosok ya. Masih ada waktu? Masih.
Dikit lagi ya. Li'annahu laisa dza jismin wala hajmin wala syaklin. Tuh. Kenapa Pak Bu? Allah tidak bertempat dan tidak berada di suatu arah? Karena Allah bukan jisim. Catat nih, bukan jisim, bukan bentuk, bukan ukuran. Wala syakl, bukan apa? Syakl itu apa? Ya bentuk ya. Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Kalau bentuk Pak, kalau ukuran, ya berada di suatu tempat pasti itu, pasti. Nah, Tuhan kita itu bukan benda, bukan bentuk, bukan ukuran. Tidak ada yang tahu hakikat Allah, titik gitu. Jangan membayangkan Allahnya di atas aras begitu. Itu yang Anda bayangkan itu malah makhluk itu. Imajinasi itu menuhankan benda di atas aras itu tidak boleh. Meskipun dinamakan Allah tidak boleh, tidak boleh. Itu pahalanya habaan manthura tadi ya. Ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Pentingnya ngaji. Alhamdulillah. Nah, semuanya ikuti saya. Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Berapa itu tadi? 5 ya. Tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Ya, ulangi. Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Ya, jadi Allah itu ada Pak ya, tapi tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Ulangi. Allah Subhanahu wa taala Maha ada, tanpa bentuk, terus tanpa ukuran, terus tanpa rupa, terus tanpa tempat dan tanpa arah. Pegang terus sampai kita meninggal dunia. Insya Allah husnul khotimah. Iya. Insya Allah orang yang berpemahaman akidah Ahlussunnah itu Pak, nanti di akhirat wajahnya berseri-seri, ya. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu nanti ada wajah yang bahagia Pak, berseri-seri putih wajahnya. Tabyaddu wujuh itu putih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir Ibnu Katsir Pak, saya baca itu. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ahlus Sunnah lah itu nanti yang wajahnya berseri-seri, selamat masuk surga tanpa hisab insyaallah. Amin. Langsung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akidahnya bersih, ya akidahnya sudah bersih sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup ya, ya cukuplah. Pokoknya itu dipegang tadi 5 poin tadi penting Pak. Ya. Anda kalau ngaji mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, itu dibahas itu Pak. Poin 5 tadi itu pasti dibahas. Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bukan berada di suatu tempat, dan bukan berada di suatu arah ya. Tanpa tempat, tanpa arah Allah itu ya. Gitu ya. Siap diyakini ya. Ya, jangan ditolak ya. Jangan ditolak karena ini akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita tutup dengan sifat 20 bersama-sama. Thalaban lil barokah. Wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.